Apa bisa pakai mobil ke sini? Masih bisa bro ya, karena jalannya besar. Aduh, ini jalannya licin bro. Karena mungkin kayaknya kemarin masih baru ini bro ya. Oke, wow, pemandangannya lumayan indah bro ya. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rofik di Mubarak Channel. Oh bro, mantap. Oke bro, saya kali ini berada di Jalan Raya Bangsal Sari bro. Mau kemana saya setelah ini saya terangkan bro ya. Di depan kita akan belok kiri. Ini kita belok kiri bro ya. Oke, setelah kini kita sejauh 7 km. Jadi perjalanan kita saat ini saya akan menuju ke Puncak Badean bro. Di mana itu Puncak Badean? Jadi Puncak Badean adalah puncak atau wisata yang berada di Jember, yang berada di lereng Gunung Argopuro. Indah bro ya. Jadi berbicara tentang Gunung Argopuro, yang jelas tempat wisatanya itu menjanjikan sebuah pemandangan yang sangat indah bro. Karena yang namanya gunung identik dengan yang namanya keindahan. Yang pertama, salah satunya lembah, penghijauan, bukit, apalagi persawahan. Ya pokoknya indah-indah bro. Dimana kita kalau mendokumentasikan atau berfoto di sana bro, jelas api lah bro ya. Tapi ya tergantung fotografinya tapi like fotografinya yo ndak pati gena yo elek hasilnya. Nah ini ya bro ya, jalannya ketika kita masuk dari jalan raya yang berada di mana itu, berada di Jalan Raya Bangsal Sari, ini masih lumayan aspal bro ya. Oh, di samping kiri saya ini adalah SDN Pecoro. Wah, Rambi Puji. Oh my Cak Mam nih. Pecoro. Cak Mam mana Cak Mam ini? Halo Cak Mam. Pecoro ndi omah samanya Mam? Sekarang nyampe SDN Rambi Puji sama SMP Rambi Puji tadi bro ya. Pecoro. Rumahnya YouTuber Jember ini Cak Mam. Hadir Cak Mam. Sekarang ini saya berada di ini Cak Mam, mau ke Puncak Badean kan. Karena emang di situ belum tak rekod ya, ini proses. Oke bro ya, suasananya sangat asri sekali ya bro ya. Di kanan kiri saya ini adalah perkampungan penduduk yang berada di Desa Pecoro kayak ini bro ya. Ya semoga nggak salah lah. Ya seperti halnya kampung lah bro ya. Jadi memang indah sekali. Dan memang sekarang itu memang sekolah sudah aktif bro ya, entah itu dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, menengah pertama, SMA, dan juga perkuliahan kayaknya sudah aktif bro. Tapi masih belum 100%, artinya jamnya kayaknya masih dikurangi bro ya. Yang biasanya itu pulang jam 1 sampai jam 3 kira-kira ya, mungkin sekarang pulang jam 12 lama bro ya. Entah sampai kapan seperti ini terus. Semoga kita doakan aja bro, semoga Indonesia cepat membaik dan pendidikan yang ada di Indonesia ini segera normal kembali seperti semula. Karena tanpa adanya pendidikan kita tidak akan bisa seperti sekarang bro. Kalau caranya hadis itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat ilal lahdi. Seperti itu yang saya tahu bro ya. Oh iki jalannya sudah mulai rusak bro. Entah nih sejauh apa rusaknya. Karena kalau saya lihat di map itu kita ke utara itu sekitar 10 km bro ya.
kurang lebih segitu bro. Ya kita coba aja bro ya, sejauh apa nanti. Nah ini ada apa namanya, aspal lagi lalu rusak lagi ya, memang karena terkikis waktu dan air mah bro. Salah satunya yang menyebabkan aspal rusak itu air mah bro ya. Aduh, kita lanjut mah bro. Apa bisa pakai mobil ke sini? Masih bisa mah bro ya, karena jalannya besar. Aduh, ini jalannya licin mah bro, karena mungkin kayaknya kemarin masih baru ini mah bro ya, masih baru selesai hujan mah bro. Jadi kan airnya masih menggenang di jalan. Kita sudah masuk sekitar 1 kilo bro, kurang lebih 2 kilo lah ya. Ini pemandangannya sudah lumayan bagus. Jadi kanan kiri saya ini adalah persawahan, dimana persawahannya itu sudah tersusun bro ya kok. Kalau bahasa IPA-nya apa? Kayak di Ubud Bali tuh, lupa saya bro ya. Jadi dari atas berundak mah bro ya, maksudnya saya itu berundak. Jadi apa namanya, air itu turunnya dari atas ke bawah terus. Trasering apa lupa saya bro ya, pokoknya itulah bro. Di depan ada mbak ngetuk sepeda. Ya semakin ke atas semakin ini ya bro ya, semakin hijau. Wow, di depan saya ada apa lagi, spanduk baliho ojo lali coplos nomor 20. Karena memang sekarang itu di Jember, entah di daerah lain gimana, itu memang sekarang musimnya mau pilihan itu bro, kepala desa ya, Pak Klebun. Kalau cari bahasa Inggrisnya itu Pak Klebun bro. Kita lanjut. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mayoritas memang 3 bro ya. Jadi kalau ada apa namanya, pilihan kepala desa sampai 5 orang, 6 orang, itu biasanya akan diadakan apa namanya, seleksi lagi ya bro, yang nantinya akan dikelompokkan total menjadi hanya 3 bro ya. Jadi orang itu mau pilih gak susah-susah. Sama halnya dengan presiden, gue 2 apa 3 bro ya endingnya nanti, kayaknya 2 deh ya, 3 apa 2. Jadi seperti itu loh bro ya. Jalannya naik nggak bro ya, sudah mulai naik karena kita memang mau memasuki daerah pergunungan, perbukitan yang berada di lereng Gunung Argopuro. Jadi iki kayak aspalnya anyar bro ya. Ya aspalnya baru, ini aspalnya baru bro, karena terlihat ini apa, hitamnya masih pekat mah bro. Yang namanya aspal yang baru dibuat itu, yang baru selesai itu hitamnya masih pekat dan kurang ono bolongnya. Nah itu. Aduh, di depan ada persimpangan nih, kemana? Kayaknya lurus deh. Saya yakin ini lurus. Gak mungkin, soalnya 7 km bersama Haji Karimullah. Ada spanduknya Haji Karimullah juga di sana. Dimana Haji Karimullah ini adalah pemilik wisata yang kita sudah review 2 bulan yang lalu, yaitu Bukit Terapi 9 ma bro. Bukit Terapi 9 itu yaitu salah satu bukit yang berada di Desa Curah Nongko, Kecamatan Tepurejo, Kabupaten Jember. Di situ memang masih tahap pembangunan. Kemarin saya review ke sana itu masih 50% lah bro. Jadi ada salah satu teman saya yang masuk ke timnya Pak Haji Karim, Pak Cikarim. Itu katanya nanti kalau sudah peresmian, kita YouTuber Jember akan diundang. Wah, saya tunggu Mas Sofyan. Mas
Mas Sofyan, saya tunggu undangannya juga Bapak Haji Garin terhadap nantinya peresmian bukit wisata baru yang ada di Jember, yaitu Bukit Terapi 9 yang berada di Desa Curah Nongko, Kecamatan Teburejo, Kabupaten Jember. Wah, oke, sebaliho bro, pokoknya banyak spanduk kanan kiri. Kalian memasuki daerah manapun yang berada di Jember, mayoritas memang pemilihan kepala desa bro ya, Pak Klebun. Baik, coba nih apa anu, yo Pak anu, Pak Kades. Kepala desa. Jalannya naik, tapi naiknya itu masih landai ya bro ya, jadi nggak, kemiringannya itu nggak terlalu naik banget lah itu bro ya. Tapi memang ini jalannya naik bro, jadi kayak engko nanti kalau saya dah pulang dari atas puncak, dari atas tak pateni aja jenenge ini ya bro, mesin ya bro ya. Biarkan berjalan apa katanya jalan ini ya bro, karena jalannya kalau dari atas turun ya bro ya, turun terus, dari bawah ini naik terus ya bro ya. Oh, SDN Kemuning Desa Kemuning, Kecamatan Rambi Puci ya, ke Kecamatan Panti, masuk Panti ya bro ya. Tadi kita melewati Puncak Badian ini kan berada di Desa Badian, Kecamatan Bangsal Sari. Tapi tadi kita masuknya itu dari Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji. Barusan kita melewati Desa Kemuning Sari, Kecamatan Panti. Kayak ngelewati apa? Melangkah dua kecamatan. Jalannya itu dimiliki oleh 2 kecamatan, bro. Sedangkan wisatanya yang berada di ujung itu memang terkenalnya wisata setelah 300 meter belok kiri, katanya Mbak Mbak Google, bukan Mbak Google. Setelah 300 meter belok kiri, berarti ini di depan saya ada masjid nah bro ya, Desa Kemuning Lor Pakis Panti. Ini kita belok kiri ma bro, ada percabangan di sana bro. Setelah 300 meter lagi belok kanan. Oke, kita ikuti saja bro, ben puas mbak Google-nya. Mana ini? Oh di depan kayak di depan kita belok kanan bro. Ini juga ada percabangan bro ya, tapi percabangannya yang ke kiri itu kecil bro ya, sedangkan yang ke kanan besar. Setelah 200 meter belok kanan. Jadi memang ada sedikit percabangan di sini bro ya. Ini kita belok kanan lagi bro. Setelah melewati ini apa, aliran bantaran sungai, kita belok kanan. Ini juga pertigaan di mana kalau ke kirinya itu kecil bro ya. Setelah 500 meter belok kanan. Oke, kita lanjut aja bro. Naik terus ini ya bro ya. Dan naiknya ini sudah lumayan bro, lumayan naik, karena memang kita mau menaiki puncak gunung. Bukan puncak gunung, lereng gunung. Dan sistem air warga kalau di gunung itu ya biasa bro ya, pakai paralon kecil-kecil bro ya, paralon bro ya, bukan palaron. Karena wong-wong itu sering salah tangkap bro. Oke, di depan kita belok kanan. Oh, ini sudah apa namanya, ada tulisannya Puncak Badian bro ya. Jadi setelah liku-liku di depan, di belakang tadi itu kita sudah dikasih ancar-ancar tanda bro.
Jadi kita belok kanan menuju ke puncak. Ini kita turun lagi kayaknya naik. Ntar naik lagi nih bro. Ya seperti ini jalannya air mah bro ya. Jalurnya air itu ya rusak mah bro ya. Oh, kita naik lagi kan. Seperti inilah jalan yang ada di gunung bro ya. Di pedesaan yang ada di gunung. Oke, kita naik terus mah bro. Airnya wis jernih mah bro ya. Wow, nggak sabar kayaknya di sana juga ada sungai ya bro ya. Selengkapnya kita review aja nanti di sana bro. Oke. Jalannya acur. Apik mana acur mana. Di depan ini bagus lagi jalannya. Oke. Oh, bagus lagi jalannya. Ini terus sejauh 2 km kata Mbak Google tadi. Tidak apa-apa, kita lanjut aja. Di depan akeh watu kanan kiri buat apa Mbak bro ya? Komen Mbak bro, orang sini, orang desa Badean. Ini di depan saya kanan kiri saya ini adalah ada batu besar-besar Mbak bro ya. Batu kali yang sing gede itu buat apa Mbak bro ya? Komen yang tahu bro. Komen yang tahu ya. Oh, kalau ini sih kayaknya saya tahu. Ini kayaknya jalannya mau di paving kayaknya Mbak bro ya. Oke, kita lanjut. Di atas ada industri itu pengolahan kayu, bro. Suasananya sudah lumayan tinggi ya, bro ya. Entah ini berada di ketinggian berapa mdpl, kurang paham, bro. Yang jelas airnya sudah ini bersih ya, bro ya. Beda dengan aliran air kita yang berada di bawah ya, tanggul ke selatan lah bro ya, itu coklat banyu nih. Tapi kalau di sini sungainya dan juga gorong-gorong bro ya, itu bersih karena memang masih alami dari atas bro ya, masih belum tercemar apapun airnya, seperti itu. Ini ngomong ono kayak ngono. Apa namanya? Pager-pageran. Bunga pager-pageran. Nah. Oh, kita naik. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Coba buat story kah? Bisa. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja. Iki pohon apa? Nggak tahu. Ya lanjut. Aduh. Kita lanjut dulu. Ya, kayaknya ini udah hampir sampai ke puncak lah bro ya. Nah, kita lanjut aja dulu lah bro. Perumahan sudah mulai jarang lah bro ya. Ya seperti itulah perumahan yang ada di mana, di lereng gunung atau di pedalaman lah bro. Jadi rumah gang-gang warga itu ada sekat-sekatnya. Jadi beberapa Oke. Wow, pemandangannya lumayan indah bro ya.
Indah sekali pemandangannya. Anda sudah sampai. Oke, kita sudah sampai di puncak Badean. Penitipan roda 2. Mana di sini ya? Kita sudah sampai, mabruk, mabruk, kita sudah sampai. Oke, kita sudah sampai, bro. Jadi sampai jumpa di part kedua, puncak Badean, Desa Badean, Kecamatan Bangsar Sari, Jember.